Renungan Harian Katolik, Senin 18 Agustus 2025. Orang muda yang kaya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Matius bab 19 ayat 21 dan 22. Saudara-saudara, seorang pemuda kaya yang memiliki segala yang terbaik yang ditawarkan dunia, yaitu harta, kekayaan, dan keamanan, datang kepada Yesus karena ia merasa kurang satu hal. Ia menginginkan kedamaian dan kebahagiaan abadi yang tidak dapat dibeli dengan uang, yang dalam bahasa Injil disebut hidup kekal. Sayangnya, jawaban Yesus sama sekali bukanlah yang dia inginkan. Yesus tahu ada masalah berat dalam hatinya yang dapat menghalangi dia untuk sampai kepada Allah, yaitu kelekatan terhadap harta miliknya. Ia lebih percaya dan menaruh pengharapan dan keamanannya pada apa yang dia miliki. Ketika Yesus menantang dia untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya milik dan harta yang sejati, ia menjadi kecewa. Hal yang paling kita inginkan adalah harta tertinggi kita. Tuhan sendiri sebenarnya harta terbesar kita. Meninggalkan segala sesuatu yang lain untuk memiliki Tuhan sebagai harta kita seharusnya bukanlah kesedihan, melainkan sukacita terbesar. Menjual semua yang kita miliki dapat berarti banyak hal, seperti kenalan dan teman kita, gaya hidup kita, apa yang kita lakukan saat waktu luang kita. Yesus menantang orang muda yang kaya itu karena hatinya posesif. Ia takut memberi kepada orang lain karena takut kehilangan apa yang telah ia peroleh. Allah memberkati kita dengan kekayaan rohani yang jauh lebih besar daripada kesenangan sesaat dari kekayaan material. Hendaknya kita bersedia untuk berpisah dengan apapun yang dapat menghalangi kita untuk mencari sukacita sejati bersama Yesus. Kisah orang muda yang kaya dan gagal mengikuti Yesus secara penuh adalah bukti bahwa kita manusia memiliki kerohanian yang dangkal. Keterikatan hati manusia pada materi dan kekayaan menjadi penghalang untuk mengikuti Yesus secara total. Akibatnya, kita tidak sanggup menjawab panggilan Tuhan. "Mari ikutlah aku," kata Yesus. Mengikuti Yesus tanpa ada syarat, tanpa kata pengandaian dan pengecualian seperti jikalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Semuanya itu akan menghambat panggilan sejati manusia. Injil hari ini berbicara tentang bahaya dari harta kekayaan yang berlimpah. Yesus menggunakan momen kedatangan orang muda yang kaya yang bertanya kepadanya tentang apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Adapun pada zaman Yesus, orang melihat harta kekayaan sebagai tanda kebaikan dan berkat dari Allah. Namun, Yesus menolak cara pandang seperti itu dan menegaskan bahwa harta kekayaan itu dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima pesan Injil. Harta kekayaan itu harus digunakan untuk tujuan baik.
untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang kurang beruntung, untuk menyebarkan kerajaan Allah di atas bumi, untuk membangun kesejahteraan bersama, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Sekarang, tempat serta penggunaan yang layak dan benar terhadap kekayaan tergantung pada sikap kita. Kita menggunakannya demi membangun kerajaan Allah di dunia ini atau demi tujuan-tujuan yang lain. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus miskin di hadapan Allah. Artinya, tidak melekat pada harta kekayaan. Tuhan, ajarlah kami untuk tahu menggunakan harta kekayaan kami demi membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.